Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Dia, dan kita mau masuk dalam hadirat Tuhan pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Sucikan, kuduskan setiap hati kami untuk kami sebelum masuk dalam hadirat Tuhan. Biar hati kami penuh dengan kasih Tuhan, hati kami dengan ucapan syukur, dan kami benar-benar merindukan hadirat itu Tuhan. Kami merindukan betapa Tuhan sangat dekat kepada kami semuanya malam hari ini. Mari Tuhan tolong setiap kami Tuhan, apapun setiap beban masalah kami malam hari ini, biar kami mau taruh di bawah kaki-Mu Tuhan, dan biar kami mau sama-sama datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pimpin acara kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, sampai firman Tuhan disampaikan. Kami percaya kami pulang mendapat berkat yang begitu luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini.
Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkebaikan itu ya. Kekuatan hanya di dalam Engkau Tuhan. Kita berdoa, haleluya. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Engkau baik, amat baik, teramat baik ya Bapa. Kami naikkan syukur, syukur, syukur. Engkau Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terimalah pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan malam hari ini di tengah-tengah ibadah kami, Bapa. Kami yakin percaya, Bapa, kami semua masuk hadirat-Mu, merasakan jamahan tangan-Mu, Bapa. Kami percaya semua tiap pribadi dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, berkat Allah melimpah. Kesempatan indah ini kami sehati berdoa untuk pekerjaan Tuhan secara khusus di ibadah Mandarin hari Minggu. Bapak, kami serahkan sepenuh dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Beri kesempatan yang baik Tuhan untuk semua tim Satgas Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu yang kudus, teristimewa buat para pimpinan ibadah Mandarin. Engkau urapi, berkati, pimpin dia, kuasai dia, sehingga seluruh jemaat Mandarin ini dihentar masuk kepada kehendak dan rancangan Allah. Mari Bapak, Engkau tolong semua yang terlibat pada hari Minggu, baik yang penerima tamu, yang menjalankan persembahan, bagian operator Tuhan, singer song leader yang sampaikan firman Allah, terlebih jemaat yang hadir di dalam nama Yesus, biar semua ada di dalam urapan kuasa ilahi. Terima kasih atas kebaikan kemurahan-Mu yang muda, yang lanjut usia. Engkau juga pelihara Tuhan, lindungi terutama Tuhan yang sudah undur lama tidak ibadah kepada-Mu Tuhan. Gerakkan hati mereka yang dekat, yang jauh, seluruh Tuhan umat-Mu yang ibadah di Mandarin ini. Di dalam nama Yesus kami letakkan di mesbah-Mu yang kudus. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu hadir di tengah-tengah ibadah kami. Teristimewa malam hari ini, Ibu pimpinan tidak ada di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau juga kunjungi dia Tuhan, apa yang membuat kesibukan dan lain sebagainya. Kiranya Engkau tolong dia, berkati seluruh anak cucu cicit semuanya. Terima kasih Bapak, teristimewa semua yang bertugas pada malam hari ini, yang bermain musik, yang pimpin pujian, semuanya Engkau memberkati Bapak. Oh, kami tahu Bapak, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapak. Kesempatan indah ini kami dukung doa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GPPS Pusat sampai ke cabang-cabang di seluruh tanah air Indonesia ini. Kami letakkan semua di mesbah-Mu. Kami percaya Roh Allah bekerja di mana-mana. Terima kasih Tuhan, teristimewa Tuhan. Oh, sekolah Alkitab Tuhan, SES Selang serta semuanya kami taruh dalam tangan Tuhan. Biar seluruh murid-murid sekali menyerah seumur hidup tetap melayani Engkau. Terlebih guru-guru, dosen-dosen kami serahkan sepenuh dalam tangan Tuhan. Beri pengurapan baru, beri hikmat akal budi untuk membimbing para hamba-hamba-Mu. Terlebih dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu secara khusus. Beri hikmat akal budi, karena guru sekolah minggu adalah benih terutama yang ditanam kepada anak-anak untuk dibawa sampai hari tua. Itu sebabnya beri hikmat para guru sekolah minggu. Oh, kelihatannya sepele, justru itu benih yang pertama yang harus tumbuh dari setiap anak sekolah minggu, dari yang kecil sampai yang besar. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Juga kami serahkan yang sedang sakit saat ini, baik yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit, dalam nama Yesus jamah satu persatu. Oh haleluya. Khususnya
keponakannya Febe Tuhan, Kau tolong dia, topang dia, beri kesempatan dia mengenal kasih-Mu, sehingga saat dia sembuh boleh beriman kepadamu. Selamatkan seluruh keluarga besar mereka. Terima kasih Tuhan. Tolong juga Pak Amin, Ibu Amin, bahkan yang lain-lain yang posisi sakit saat ini, Kau tolong Tuhan. Bapak Cumin, dalam nama Yesus, Kau tolong Bapak. Kiranya semuanya bersemangat di dalam Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesempatan indah ini kami berdoa Tuhan untuk negara kami Republik Indonesia, dari presiden sampai seluruh aparat negara yang ada, RT, RW, bupati, camat, lurah, seluruhnya, TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara, semuanya kami taruh dalam tangan Tuhan. Karuniakan takut hormat kepadamu, biar untuk menjelang masa akan pemilu akan datang, negara ini tetap aman, damai, sukacita Bapa. Tidak ada demo, tidak ada kerusuhan, tidak ada teroris dan lain sebagainya yang akan mengacau negara ini. Tuhan, karuniakan keamanan supaya kami bebas berbakti kepadamu di mana saja anak-anak-Mu berada, dari kota besar sampai kota kecil, dari pulau ke pulau, dari pegunungan, di mana anak-anak-Mu berseru kepadamu, biar di situ ada perlindungan dari Tuhan, ada pemeliharaan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Bahkan Tuhan, haleluya, teroris-teroris yang akan mengganggu keamanan negara ini, Kau tolong Bapak. Bencana alam di mana-mana terjadi, Tuhan lindungi seluruh anak-anak-Mu Bapak, biar semua boleh melihat Tuhan apa yang Kau genapi dalam firman-Mu, biar mereka lebih banyak mendekat kepada Tuhan, lebih banyak mengucap syukur padamu, karena Engkau Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa. Engkau Allah yang maha baik. Teristimewa malam hari ini Tuhan, mari kuduskan tiap pendengaran kami, pikiran kami, supaya firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ada tempat di setiap hati kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan hamba-Mu yang akan sampaikan firman Allah, biar Kau urapi Tuhan dengan otoritas-Mu. Terlebih kami yang mendengar, urapi semuanya Bapak, sehingga melalui pemberitaan firman ini iman kami semua dibangkitkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Maaf suara saya seperti ini baru pulang bukan doa, karena kalau rombongan adik saya menyembah 2 jam, firman 1 jam gitu ya, mulai Senin sampai kemarin Kamis. Tuhan memberkati. Terima kasih Bunda ya, tetap kedengaran ya, puji Tuhan. Saya beri pengumuman singkat saja bahwa besok hari Minggu adalah ibadah hari Pentakosta. Ya, kita memperingati 2000 tahun yang lalu murid-murid Tuhan menerima kuasa Roh Kudus di loteng Yerusalem. Ya, puji Tuhan. Dan tidak kebetulan juga kalau malam hari ini semua yang bertugas bernama David. Ya, mulai dari pemimpin pujian Bapak David Ongko, pemain musik Bapak David Liu, yang akan menyampaikan firman Tuhan Bapak David Hari, penerima tamu Bapak David Billy, ya, dan juga Ibu David Liu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Saya harap besok Minggu semua dapat datang beribadah bersama-sama. Kita merasakan pencurahan Roh Kudus terjadi di ibadah Mandarin. Dan malam hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak David Hari. Waktu dan tempat saya persilakan. Duduk belakang. Puji Tuhan, shalom. Saya percaya Tuhan ada tengah-tengah kita, dan Tuhan selalu mengasihi Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini terambil dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 hingga 41. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil,
Dan Bapak Ibu membaca ayat yang genap, dan di akhir ayat 41 kita akan baca bersama-sama. Judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah angin ribut yang diledakkannya. Markus pasal 4 ayat 35 hingga 41. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Sudah ya. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan Yesus bersama dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus sedang duduk dalam perahu dengan baiknya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah villa. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu dia berkata kepadanya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sama-sama. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang ini Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua pasti sudah tahu cerita ini ya. Ini sudah tidak asing lagi. Tetapi ketika saya pelajarinya, ternyata ada hal yang sangat menarik, yaitu mengapa terjadi penyebab angin ribut dalam hidup kita. Yang mungkin hari ini Bapak Ibu tidak mengalami angin ribut seperti yang dialami oleh Tuhan, tetapi angin ribut di sini adalah bisa berarti angin ribut dalam pekerjaan kita, angin ribut dalam kesehatan Bapak Ibu, angin ribut di dalam pekerjaan Bapak Ibu, angin ribut dalam keuangan kita, angin ribut di dalam pelayanan kita. Mengapa ini bisa terjadi dalam diri anak-anak Tuhan? Lalu pelajaran apakah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang penyebab angin ribut. Ada dua dalam cerita ini. Yang pertama adalah, coba kita lihat di ayat 35. Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi penyebab angin ribut yang pertama adalah ajakan Tuhan Yesus untuk kita bertolak menyeberang. Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang, saya yakin tidak terjadi angin ribut. Kenapa? Karena ketika kita, Bapak Ibu ada yang pernah ke Danau Sarangan, Telaga Sarangan? Pernah ya? Nah, kalau kita bertolak ke seberang, kalau kita berdiri di sisi timur, maka kita bertolak menuju ke sisi barat. Otomatis kita akan melewati tengah danau, di mana kedalaman airnya semakin dalam, ombaknya semakin kencang, dan hembusan angin semakin kuat. Tapi kalau kita di pinggir saja, kita tidak akan mengalami gelombang ombak tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu ada di sisi utara, kalau Tuhan mengajak ke seberang bertolak, berarti kita harus menuju ke selatan. Kita melewati tengah danau yang semakin dalam, ombaknya semakin besar, anginnya semakin kencang. Jadi penyebab yang pertama angin ribut adalah ajakan Tuhan, perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata itulah perintah Tuhan yang harus diikuti oleh anak-anak Tuhan. Ternyata hidup mentaati jalan-jalan Tuhan itu tidak meniadakan masalah, kesulitan ataupun persoalan. Jadi jangan berpikir bahwa ketika aku mencintai Tuhan lebih dalam, masalahku semakin ringan. Enggak. Tapi kita pelajari apa tujuan Tuhan mengajak kita lebih dalam lagi. Tuhan tidak mengajak kita lebih dalam untuk membinasakan kita. Tuhan tidak mengajak kita lebih dalam lagi untuk menjatuhkan kita. Tidak. Tuhan tidak ingin agar hidup kita ini menurut Tuhan hanya permukaan saja, tapi Tuhan ingin mengajak kita lebih dalam lagi. Jangan heran ketika kita sudah setia beribadah, setia memberikan perpuluhan, setia melayani Tuhan di Mandarin, ternyata masalahku semakin banyak, angin ribut semakin besar,
semakin kuat. Loh, enak dulu ya, pertama kali aku udah begitu sungguh-sungguh kok rasanya hidupku lebih santai ya. Ternyata ini ajakan Tuhan, Bapak Ibu, ajakan Tuhan. Jadi hidup di dalam jalan-jalan Tuhan bukan meniadakan persoalan atau masalah. Tuhan mengajak kita lebih dalam lagi, bukan bertujuan menjatuhkan kita, bukan bertujuan untuk membinasakan kita, tapi justru Tuhan ingin agar melalui kesulitan, melalui angin ribut yang Tuhan izinkan, kita punya pengalaman pribadi yang lebih dalam dengan Tuhan. Kalau saudara belum pernah sakit, maka saudara belum pernah mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kalau saudara belum pernah mengalami kekurangan, saudara belum pernah mengalami pertolongan Tuhan untuk mencukupi kekurangan kita. Saya pernah ke Bunaken, adik pernah ke Bunaken di Manado? Belum pernah adik? Ada? Belum ada ya? Di situ tawarkan dua opsi wisata air. Naik perahu, ada kacanya di tengah-tengah perahu yang kita bisa melihat terumbu karang dan ikan-ikan di laut, atau diving, menyelam dengan peralatan oksigen dan kaki katak ya, snorkeling seperti itu. Kalau perahu bayarnya lebih murah, kalau menggunakan diving, snorkeling itu lebih mahal bayarnya. Kita menyelam lebih dalam. Saya waktu itu menggunakan perahu karena lebih murah, ya kan? Dan juga kita memang, saya nggak bisa menyelam juga, saya takut juga ya. Nggak balik-balik ya, belum bisa baliknya gitu, ya. Itu. Saya melihat ikan, ikan ada terumbu karang, tetapi kurang bagus. Tapi ketika saya melihat di televisi Bunaken, orang menyelam pakai snorkeling itu ya, diving itu, langkapan ikannya bagus-bagus, pemandangannya indah. Jadi ikan yang ada di permukaan dan ikan yang ada di bawah dasar laut itu berbeda. Keindahannya sangat berbeda. Yang di atas itu budak, yang di bawah airnya bening sekali. Ternyata tujuan Tuhan membawa kita lebih dalam, supaya kita bisa melihat keindahan pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan ingin agar kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika kita pernah ditolong Tuhan, ketika kita pernah disembuhkan Tuhan, ketika kita pernah diberkati Tuhan, ketika kita tidak punya uang, di saat itu kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Oh, Engkau begitu indah Tuhan. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Memang awalnya sulit, aku kena penyakit, Tuhan sembuhkan saya. Ketika kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka kita tidak mudah untuk melupakan kebaikan Tuhan. Tujuan Tuhan membawa kita lebih dalam, bukan meniadakan persoalan, supaya kita memiliki keindahan hidup di dalam Tuhan. Bayarnya lebih mahal, pakai snorkeling, pakai diving itu perlengkapan lebih mahal bayarnya. Bisa 4 kali lipat, 5 kali lipat dibandingkan naik perahu ya. Tetapi membayar lebih mahal, kita bisa melihat keindahan yang luar biasa. Begitu pula ketika kita punya masalah yang berat hari-hari ini, angin ribut, kita bayar harga. Kita berdoa mungkin selama ini seperti ini, tapi kita harus menetes air mata, dan kita berdoanya lebih kuat lagi mengetuk hati Tuhan. Sakit tangan saya, tetapi ternyata itu menggetarkan hati Tuhan untuk menolong kita. Bapak Ibu, kalau engkau punya angin ribut dalam hidup saudara, jangan pernah salahkan Tuhan. Itu memang Tuhan izinkan Bapak Ibu alami untuk sebuah kenaikan level yang lebih tinggi lagi, untuk mengalami pertolongan Tuhan. Masalahnya adalah apa yang harus kita lakukan. Bukankah penyembahan yang paling dalam itu terjadi ketika Bapak Ibu kekurangan? Bukankah air mata kita menetes paling banyak itu terjadi ketika kita punya masalah yang sangat berat? Bukankah kekudusan hidup kita terjaga di saat kita menanti-nantikan janji Tuhan? Itulah sebabnya mengapa
penyebab angin ribut terjadi, supaya Tuhan ingin agar hidup kita itu memiliki sebuah pengalaman yang indah dengan Tuhan. Bapak Ibu, jika hidup kita ini mengalami hal-hal yang enak, ya, semuanya enak, nggak ada angin ribut, sepoi-sepoi, mungkin Bapak Ibu tidak seperti sekarang ini imannya. Mungkin Bapak Ibu tidak seperti sekarang ini kesetiaannya. Tapi justru melalui kesukaran itulah kita semakin militan dengan Tuhan, kita semakin setia dengan Tuhan, kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada kalanya Bapak Ibu, Tuhan menundukkan badai supaya kita tenang. Itu ketika kita Kristen mula-mula. Tetapi ada kalanya Tuhan membiarkan badai supaya kita kuat. Bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita, tidak. Tapi Tuhan membiarkan badai itu menggoncang perahu kehidupan kita, supaya kita mencari Tuhan, supaya kita kuat di dalam kuasa Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ayat 38 dikatakan, maka murid-muridnya membangunkan dia. Ketika Bapak Ibu menghadapi angin ribut, apa yang harus kita lakukan? Bangunkan Yesus. Nah, masalahnya adalah Mazmur 121 berkatakan bahwa Tuhan adalah penjaga Israel. Ia tidak pernah tertidur. Lalu siapa yang tertidur? Yesus. Yang tertidur adalah imanmu kepada Yesus. Ketika angin ribut datang, apa yang mesti kita lakukan? Bangunkan imanmu kepada Yesus. Bangunkan imanmu kepada Yesus. Dia tidak pernah tertidur. 24 jam sehari, 31 hari dalam 1 bulan, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun. Yesus siap mendengarkan setiap seruan doa kita. Masalahnya seringkali iman kita tertidur kepada Yesus, sehingga kita mulai khawatir, kita mulai takut tenggelam, kita mulai kehilangan pegangan, kita mulai gak ada lagi pengharapan. Kenapa? Bukan karena Yesus berubah kuasanya, bukan karena Yesus meninggalkan kita, bukan karena Yesus tidak mengasihi Bapak Ibu dan Saudara, tidak. Tapi iman kepercayaan kita kepada Yesus tertidur, sehingga kita gak berjaga-jaga. Ketika badai datang, kita gak berjaga-jaga. Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, jangan tertidur, supaya imanmu kuat. Ketika badai datang, kita takut dan khawatir secara manusiawi, tapi kita gak sampai tenggelam. Siapa sih orang gak takut adanya COVID? Siapa sih orang gak takut adanya PHK pekerjaan? Siapa sih orang gak takut adanya sakit penyakit divonis dokter? Itu manusiawi. Tetapi ketika iman kita terhubung dengan Tuhan, tidak tertidur, maka kita punya pengharapan dalam Tuhan. Oh ya, aku punya masalah yang besar, tapi aku tahu bahwa Tuhanku lebih besar dari masalahku. Amin. Kalau Bapak Ibu naik mobil bersama seseorang Surabaya Jakarta, cukup jauh ya, 11-12 jam. Kalau sebelah kita itu tidur, lalu kita menempuh jalan yang jauh, yang nyopir ikut ngantuk ya Bapak Ibu ya, betul ya? Ngantuk juga karena nggak diajak ngomong. Tapi kalau yang sebelahnya, partnernya kita itu ngomong terus ya, protes terus ya, wah diskusi, wes guyon-guyon, nggak kerasa, nggak tertidur. Kita nyetir itu nggak tertidur, dan kita pun nggak tertidur karena ada komunikasi. Mengapa Yesus tertidur dalam buritan sebuah tilam di kapal? Karena nggak ada komunikasi. Kenapa iman kita tertidur pada Yesus? Karena nggak ada komunikasi, tidak ada doa kepada Tuhan. Iman kita bisa tertidur Bapak Ibu kalau kita nggak pernah membangun doa kepada Tuhan. Jumat ini adalah kesempatan yang baik untuk kita membangun relasi dengan Tuhan. Jangan tertidur iman kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah tertidur untuk mendengarkan doa-doa kita. Tapi seringkali Tuhan tertidur karena iman kita kepadanya yang tertidur. Bangunkan Tuhan dalam hidupmu. Bangunlah komunikasi dengan Tuhan. Aktifkan imanmu.
bangunlah relasimu dengan Tuhan. Masalah yang sebenarnya itu sebenarnya bukanlah masalah angin ribut. Masalah yang sebenarnya bukanlah masalah keuanganmu. Masalah yang sebenarnya adalah bukan masalah itu sendiri. Tapi masalah yang sebenarnya adalah ketika kita menghadapi masalah, masihkah kita bisa melihat ada Tuhan di tengah-tengah masalah itu? Ketika kita merasa menghadapi masalah dan kita merasa ada Tuhan, maka di saat itu kita akan tenggelam. Tetapi ketika kita tahu kita punya masalah, tetapi kita tahu bahwa di situ pun ada Tuhan, maka di saat itu kita takut, tetapi tidak sampai tenggelam. Karena kita percaya ada tangan kuat Tuhan yang menopang hidup saudara. Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak, Ibu, dan saudara. Tinggal Anda percaya enggak? Tinggal Anda yakin enggak bahwa kuasa Tuhan besar, kuasa Tuhan kasihnya luar biasa untuk menjangkau Anda dan saya. Jangan tertidur. Percayalah bahwa Yesus besar. Percayalah bahwa kuasanya ajaib. Percayalah bahwa Dia mengasihi engkau dan saya. Mungkin kau berkata aku salah. Iya, tapi Dia telah menebus kesalahanmu. Dia jadi pembelamu hari ini. Jangan tertidur. Yang kedua, apa penyebab terjadi angin ribut? Ayat 36 dikatakan bahwa mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, perhatikan, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perhatikan, perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Saya mau tanya, yang kedua, mengapa penyebab terjadinya angin ribut? Perhatikan dua kalimat ini. Kalimat mereka membawa Yesus. Yang bawa Yesus siapa Bapak Ibu? Yang membawa Yesus siapa? Murid-murid. Betul ya. Lalu yang menyertai Dia itu perahunya siapa? Murid-murid. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai orang tua, saya papa gitu ya, saya punya anak umur 4 tahun, saya mau ajak dia menyeberang jalan. Yang bawa papanya atau anaknya bawa papanya? Papanya. Betul? Papanya kok, bapaknya membawa anaknya nyebrang, bukan anaknya bawa papanya nyebrang, betul ya? Iya. Kenapa? Tapi kalau kejadian ini sebaliknya, murid-murid yang menyertai Yesus, mereka membawa Yesus. Kenapa murid-muridnya berlaku seperti itu? Karena mereka merasa mampu. Mereka mengandalkan dirinya. Aku di nelayan sudah berpuluh-puluh tahun. Yesus duduk aja, tidur aja. Kamu tidak usah ngapa-ngapain, aku yang akan membawa Yesus. Penyebab angin ribut yang kedua adalah mengandalkan diri sendiri, merasa mampu, merasa hebat, merasa kuat. Mereka lupa bahwa yang dibawa itulah Yesus, pencipta alam semesta, Yesus yang besar, Yesus yang ajaib, Yesus yang penguasa alam dan kejadian. Mereka berpikir bahwa Yesus hanya di gereja, di hari Minggu ditinggalkan di gereja. Senin sampai Sabtu, aku tidak perlu Yesus. Aku merasa hebat, aku udah biasa kerja, aku merasa hebat, aku udah biasa mengatur semuanya dengan baik, rumah tangga aku tidak bisa. Nah, kejadian ini adalah kenapa angin ribut terjadi, karena murid-murid Tuhan merasa bahwa dia lebih hebat dari Yesus. Immanuel itu artinya apa? Allah beserta. Tuhan menyertai kita, bukan kita menyertai Tuhan, betul ya? Nah, jadi penyebab angin ribut yang kedua adalah murid-murid Tuhan mengandalkan kemampuannya sendiri. Mereka melupakan Tuhan. Terkadang kita merasa hebat, kita merasa berpengalaman. Oh, aku hebat dagangku, aku hebat dalam pelayananku, aku hebat dalam pekerjaanku. Tapi suatu kali kita disadarkan bahwa di balik sehebat-hebatnya manusia, suatu kali kita bisa jatuh. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Kita adalah manusia yang terbatas. Kita mudah lelah, kita mudah kecewa. Pikiran kita nggak cukup besar untuk menampung semua
pergumulan kita. Kita perlu Yesus. Libatkan Tuhan, bukan cuma di gereja mengurapi kita di hari Minggu Mandarin, tapi setiap hari. Setiap hari kita dihadapkan dengan beban hidup, pekerjaan, keluarga, persoalan pribadi. Kita perlu menyatakan Tuhan, supaya kita mengalami shalom dan sukacita dalam hidup kita. Butuhkan Tuhan, bukan cuma di hari Minggu, tapi setiap hari bangun pagi menyembah Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, ambil alih seluruh hidupku Tuhan. Malam harinya kita mengucap syukur sama Tuhan. Libatkan Tuhan dalam hidup kita. Libatkan Tuhan dalam perahu pekerjaanmu. Libatkan Tuhan dalam perahu rumah tanggamu. Libatkan Tuhan dalam perahu keuanganmu. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah badai. Apa yang harus kita lakukan? Ayat 41 dikatakan, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Penyebab yang kedua adalah mengandalkan diri sendiri. Mengapa? Murid-murid Tuhan mengandalkan diri sendiri. Ternyata murid-murid Tuhan tidak begitu mengenal Tuhan. Misalnya, saya akan memberikan pinjaman uang 10 juta kepada orang. Saya tidak mungkin berani pinjaman uang itu kalau saya tidak tahu orang itu betul ya. Saya nggak tahu rumahnya di mana, kehidupannya bagaimana, untuk apa. Saya nggak mungkin berani. Tetapi saya akan berani meminjamkan uang kalau saya tahu kehidupan orang itu. Nah, kenapa murid-murid Tuhan sampai mengandalkan diri sendiri? Karena dia nggak tahu siapakah Tuhan itu yang ada dalam perahunya. Kalau dia tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang hebat, saya yakin murid-murid Tuhan tidak mungkin sampai berani menyertai Tuhan. Saya nggak yakin bahwa murid-murid Tuhan akan berani membawa Yesus, karena mereka belum mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam, maka kita akan datang kepada Tuhan dengan segenap pengharapan kita. Kalau Bapak Ibu hari ini punya masalah, Bapak Ibu harus percaya bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah itu. Dan untuk memperoleh pengalaman pribadi, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melalui badai, angin ribut, sehingga kita mengalami sebuah keadaan di mana kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Ada begitu banyak gelar nama Tuhan: Bapa yang baik, Raja mulia, Penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal. Saya pernah, dan nama-nama itu bukanlah asal ditulis Bapak Ibu, tetapi itu adalah hubungan pribadi penulis Alkitab dengan Tuhannya. Saya pernah mengalami sebuah peristiwa di mana saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya mengalami angin ribut, kerusuhan Bapak Ibu. Kok tidak enak ya? Tapi ternyata di balik itu saya punya pengalaman pribadi. Suatu kali saya pernah melewati sebuah jalan di daerah Profesor Dr. Mustopo, PDAM, tahu ya Bapak Ibu ya, PDAM, dari arah Galaxy Mall menuju ke sini ya. Saya bersama seorang teman. Kemudian saya melihat waktu itu zamannya bonek Persebaya. Dia suka gedor-gedor itu, bawa tongkat, bawa batu. Saya lihat dari situ, dari jauh ada mobil yang dikompas Bapak Ibu. Beberapa orang pakai baju hijau-hijau, bendera, mukul-mukul. Dan mati saya, wah keliru orang ini. Saya bilang sama teman saya, wah keliru orang ini. Harusnya lihat bawah. Saya hindari Bapak Ibu lihat bawah, lewat terowongan ke arah kaca piring, tahu ya, lewat terowongan tuh, saya bilang wah salah orang ini. Akhirnya saya lihat kondisi sepi di atas itu. Akhirnya saya memutuskan untuk lewat bawah terowongan. Ternyata yang salah saya Bapak Ibu. Dari ujung terowongan sekitar 150 meter sampai sana itu, sisi kiri dan kanan dipenuhi dengan bonek Persebaya semua. Mereka bawa, pernah sengaja nunggu sana, bawa bambu runcing, bawa batu segini. Wah, saya lihat mobil-mobil depan itu hancur semua Bapak Ibu. Ada anak-anak lempar batunya, nendang, besok mobil bagus-bagus. Waktu itu masih zamannya
kijang ya, masih bagus, masih kijang yang lama tapi masih waktu masih bagus. Waduh, saya bilang sama teman saya, cincin, handphone semua dilempar ke belakang, uang dompet. Wah, saya berdoa, salah Tuhan, tolong Tuhan. Wah, bayangkan Bapak Ibu. Jadi saya lihat depan itu beberapa mobil itu kaca itu orang nempel. Jadi bayangkan di kaca pinggir ini wajahnya orang dua depan dua lagi belakang ada berapa? 1, 2, 4. Wah, ada 10 Bapak Ibu. Semua sisi. Jauh duit gitu ya. Jauh duit, goceng gitu ya. Saya lihat beberapa mobil itu hancur semua Bapak Ibu. Bukan karena dia nggak kasih, dia ngasih, tapi uangnya habis. Wah, saya doa, Tuhan tolong. Waduh, Tuhan tolong. Waktu itu saya pakai mobil perusahaan Bapak Ibu. Waduh, naik berjuta apa ya, nempui ya. Waduh, sangat-sangat Bapak Ibu. Mereka pakai ini ya, mereka lempar batu, waduh, pecah kacanya. Waduh, tepos. Saya doa, Tuhan tolong Pak Salo. Akhirnya tiba-tiba teman saya bilang, kok aku baru tukar uang di bank 2.000-an. Ya udah, uang itu aja, yang lainnya lempar ke belakang, dompet sama. Akhirnya kita kasih Bapak Ibu. Saya buka sedikit aja sambil saya senyum gitu Bapak Ibu. Hanya 5 km per jam. Saya bagi terus uang sambil senyum kanan kiri. Duit gitu ya. Waduh, mengerikan Bapak Ibu. Benar-benar mengerikan. Tidak ada polisi, bayangkan. Semua ada ratusan. Waduh, sampai mendekati tengah ya. Kita kasih pelan-pelan gitu. Sampai saya doa dalam hati, Tuhan tolong Tuhan. Ini ada ribut kerusuhan ini. Waduh, waktu itu apalagi Chinese ya. Waduh, benar-benar tidak bisa diandalkan apapun juga. Uang tidak bisa, koneksi nggak bisa, semua nggak bisa. Hanya pasrah kepada Tuhan. Kemudian mereka semua yang menghubungi mobil saya, gedor-gedor, Gelora 10 November. Waduh, basisnya di sana semua bonek, waktu itu boneknya kan masih gak karuan waktu itu ya. Waduh, ya apa ya, Tuhan tolong, jangan sampai ke Gelora November, 10 November ya. Kita berdoa terus mengandalkan Tuhan. Tiba-tiba dari belakang itu ada mobil yang uangnya habis dan dipukuli sampai hancur. Dia tidak terima, tiba-tiba dia itu ngeblayer nyalip mobil saya itu, sehingga bonek yang nempel di mobil saya itu marah ke mobil raja itu. Akhirnya orang-orang yang itu nempel itu akhirnya mukuli mobil ini, melempari mobil ini. Saya langsung banting setir Bapak Ibu. Saya langsung arah ke Galaxy Mall, putar balik, meskipun jauh tidak apa-apa. Saya ke Masjid Sukono, saya minum air karena ambekannya sudah, jantungnya sudah deg-degan ya. Saya di depan depot sari ya, tapi nggak makan depot sari, itu sudah tekor ya. Tapi coba ngecek bodi mobilnya seperti apa ya. Tapi ajaib, tidak satu pun lecet Bapak Ibu. Dan di situ saya punya pengalaman. Saya pernah membaca Tuhan adalah pelepas perangkap jalan buruk. Ada di Alkitab, kalau Bapak Ibu pernah baca ya. Tuhan pelepas perangkap jalan buruk. Oh Tuhan, kayak gini pengalaman pribadi. Rasanya mengalami Tuhan sebagai pelepas jalan perangkap buruk. Disitulah saya punya pengalaman pribadi mengenal Dia sebagai Tuhan pelepas perangkap jalan buruk. Amin. Tapi saya harus melewati angin ribut, kerusuhan. Bapak Ibu, semakin kita mengenal Tuhan, maka kita semakin punya pengharapan ketika angin ribut itu Bapak Ibu alami. Malam hari ini, mari kita periksa hati dan hidup kita. Adakah engkau mengalami angin ribut dalam keluargamu, angin ribut dalam keuanganmu, angin ribut dalam kesehatanmu? Ingatlah, ketika engkau mengenal siapa Tuhanmu, maka engkau tidak akan tawar hati, karena ada tangan kuat, Raja, penguasa, Tuhan yang hebat di atas segala-galanya, yang sanggup mengubah
kehidupan kita. Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Saya undang kita bagi berdiri. Saya undang untuk dinaikkan pujian Ibu Budi. Kita akan berdoa sebentar Bapak Ibu. Di saat badai bergelora, Engkau selalu ada bersamaku Tuhan. Karena Engkau raja di atas badai hidup kami.
sudah melawat umat-Mu yang hadir malam hari ini, baik kami yang tiba di rumah Tuhan maupun yang menyaksikan dari rumah. Biarlah hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Ketika kami selalu mengandalkan Tuhan dan kami selalu mau mengiring Tuhan, kami akan selalu melihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Siapapun yang malam hari ini mengalami sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa bilur Yesus menyembuhkan segala penyakitmu. Ada yang berbeban berat, Roh Kudus beri kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin malam hari ini engkau sedang butuh pekerjaan, Tuhan sediakan dan buka jalan untuk menolong hidupmu. Engkau yang mungkin sekarang kekurangan, Tuhan beri kecukupan sehingga engkau bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menabur benih firman-Mu. Tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu dimanapun Tuhan utus hamba-Mu melayani. Di sana beliau menjadi berkat buat banyak jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati dalam pelayanannya, berkati dalam pekerjaannya, berkati dalam rumah tangganya. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena hanya dengan menjadi pelaku firman sajalah kami dipanggil di hadapan Tuhan sebagai orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah doa malam hari ini dengan sebuah doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang kami ingin pulang dengan membawa berkat Tuhan. Maka kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan untuk kami pulang menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kasih, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kecintaan dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.